Levi, masuk. Pak Levi, ini ada tugas dari bos. Untuk kalian tiga metik jeruk di kebun. Oke, caranya petiklah sebanyak-banyak mungkin. Tapi yang bisa lagi. Tak naruh, itulah adanya. Bu, sekarang itu ada bisa lagi, Bu. Itulah adanya. Udah, udah ini. Jadinya. Bisa kita dulu. Misi ya, Bu. Iya. Oh, ini orang ambil gua cuma karena kesenian. Nah, ini kalau mimpi kalau kesenian. Lelah, sampai cepat kita hari ini. Iya, mungkin kami ya. Iya. Ini kayaknya. Iya, Pak. Kebun ibu ya luas. Iya. Duduklah kita dulu di sini, karung duduk. Cepat kita hari ini. Duduk. Lambat-lambat baik kita. Santai baik. Kita kancok. Kita duduk dulu betul di sini. Oi kancok. Lagi baik kita metik buah. Arin mulai nak mendung. Mendung. Belum ini cuma mendung biasa, belum hujan. Lagi baik. Katik juga yang ngawasi di sini. CCTV katik, tak katik yang nak ngelapor ke di bos. Biar tak katik CCTV, biar tak katik yang ngawasi, cuman kita nih digaji. Kasihan dengan bos. Bener juga jika oke deh. Kamu nih pegawai tak usah serius nian, tak katik yang ngawasi juga di sini. Gaji sama baik kita tiap minggu. Walaupun jadi itu masih tetap ada lemak sama bos, kasihan sama bos. Kita nih harus ada tanggung jawab, walaupun dekat yang ngawasi. Bener tak? Bener. Nah, iya beh, tolong itu. Bu, Ya, sini Pak. Bu. Ada apa, Pak? Ini Bu, kawan kita ngajak tak begawe Bu. Ngapo? Kita tahu nih apa? Ini Bu, kami disuruh bos metik buah Bu. Hari ini mendung Bu. Mana di sini tak katik yang jago Bu, CCTV tak katik. Tak katik Bu yang lapor ke di bos. Tapi kami digaji Bu, suruh begawe. Bener jika Bapak memang digaji. Nah, bukannya tak ada diawasi di kebun nih, Pak. Kan Bapak lewat, jengoknya nah Bapak tak ada begawe, dilapor oleh bos. Salah, tak diawasi segala gawe, diawasi segala. Nah, kalau Bapak pengen tahu, nak ngau di Bapak tadi katik di yang awasi gawe Bapak. Iya Bu. Sama dak katik ngelapor ke. Nah, ada kaget. Nah, sekarang Bapak kalau pengen tahu pendalaman itu, melo aku kita ke Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir. Pak kita sana, Ya, biar ya. Bapak lebih jelas Ayo Ya. Bapak melo aku, biar lebih jelas. Nah, yang lain begawe lah Oh iya. Ayo. Nah, ya. Nama kau Levi kan? Nah, Levi ini nah kantor pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Inspektorat yang kata kau tak katik ngawasi, tak katik ngelapor. Ini tempatnya kayak pengaduan pelaporan apa-apa di sini. Yuk kita masuk. Siang Pak. Siang Bu. Izin Pak, kami mau ngadep Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Ingin menjelaskan kepada Pak Levi, katanya kalau bekerja itu tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang ngelaporin. Nah, makanya saya bawa ke sini biar Kepala Inspektorat Daerah Ogan Ilir ini menjelaskan kepada Pak Levi. Gimana Pak? Bisa kami masuk? Iya Bu, kebetulan bapaknya ada. Silakan masuk. Ya. Selamat pagi, sahabat-sahabat Berita Sriwijaya.
Hari ini kita berada di Kabupaten Ogan Ilir yang kita cinta ini. Berita Sriwijaya hari ini mau program berseri bincang bersama Berita Sriwijaya dengan Inspektur Pak Ibnu Hadi Sos MSI. Selamat pagi Bu Emma. Ya, pagi Pak. Gimana Pak keadaan sekarang ini? Sehat? Sehat Bu Emma, alhamdulillah. Tapi keadaan cuaca nih ya Pak ya. Hari ini kayaknya agak tuh dingin, Bu Emma. agak dingin. Dari semalam hujan Bu Emma. Itu Pak ya. Gini Pak. Kemarin ada salah satu kita ngomong bahasa gitu ya. Oke Bu Emma. Nah, Bu Emma. berkebun. Jadi tukang kebun ini kayaknya tuh perlu disampaikan sedikit atau dijelaskan kepada karyawan mereka. Kemarin Pak Lepi ini mengajak teman-temannya, katanya nggak usah kerja, tidak ada pengawasan, tidak ada cak mana Pak, tak kate yang lapori, Iya. dekat CCTV, mak itu. Iya, Bu. Nah sekarang Pak Lepi aku bawa ke Pak Ibnu Hadi biar mereka menjelaskan yang katanya Bapak tidak ada ngawasin, tidak ada CCTV, tidak ada ngelaporin. Nah, itu loh Pak. Jadi maksudnya tugas fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir itu Pak. Tolong jelaskan. Oh Bu, beda dengan cerita apa yang disampaikan oleh Bu Emma. Ya. Bahwa tugas dan fungsi inspektorat ini itu membantu Bupati dalam pengawasan, pembinaan, di dalam melaksanakan program-program, entah itu program dari APBN ataupun dari APBD tingkat 1 maupun tingkat 2. Artinya peranan inspektorat mencakup seluruh apa yang menjadi kewajiban dalam pengawasan, tentunya di dalam membantu Pak Bupati. Kalau Ya. Pak Bupati sendiri tidak akan mungkin Ibu untuk mengawasi satu persatu kegiatan ataupun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas instansi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini. Nah, berbeda dengan cerita dari Ibu Emma yang menyangkut dengan Ya, Pak Lepi. Pak Lepi tadi. Pak Lepi, Pak, ini. Kalau Pak Lepi, ya kalau mau kerja asal-asalan di dalam melaksanakan roda pemerintahan, ya Ogan Ilir tidak akan maju, Bu. Seperti yang dibicarakan oleh Pak Lepi tentang teman-temannya yang di tempat dia bekerja. Ya. Kalau niatnya, kalau tidak ada pengawas, artinya tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam artian pengawasan ini mulai dari program sampai ke daerah, artinya mulai dari perencanaan itu sudah menjadi tanggung jawab sektorat untuk mereview ataupun meyakinkan daripada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu dinas instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini, dan mengawal langsung daripada program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti mengawal dana DAK, dana BOS dan lain sebagainya, sehingga pelaksanaan ini tidak ada kecurangan dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas, sehingga pembangunan ini hasilnya juga baik dan bagus. Dan ini akan kita sampaikan dengan setiap per triwulannya, kita sampaikan dengan Bapak Bupati. Dari Laporan gitu ya Pak ya? Laporan Ya. melalui Pak Sikda, melalui Pak Wakil Bupati, dan kepada Bupati. Itu menjadi tanggung jawab kami di Inspektorat untuk melakukan pengawasan yang sudah menjadi tugas dan fungsi inspektorat. Iya. Kalau ini Pak tentang kebijakan teknisnya tuh gimana? Nah, kalau kebijakan teknis yang dilakukan oleh inspektorat ini sesuai dengan bidang, Bu. Kami sudah membagi 4 wilayah Irban. Tentunya di sini ada Irban 1, Ya. Irban 2, Irban 3, Irban 4. Nah, jikalau itu ada permasalahan yang bersifat khusus, kami punya Irban Sus di sini, Ya. Irban khusus yang akan menindaklanjuti. Namun di dalam pelaksanaan pengawasan, sekuat tenaga kami akan membagi tugas sesuai dengan surat tugas yang sudah diamanatkan berdasarkan surat keputusan Bupati tentunya di sini. Itu di dalam pengawasan. Tetapi kita kembali dengan apa yang diceritakan oleh Pak Lepi tadi, kalau setiap pegawai ataupun seluruh ASN yang diberi tugas, dia bekerja secara tidak serius, tidak merasa itu ada pengawasan, tentunya kita rasanya mustahil kalau suatu pemerintahan daerah itu akan maju. Karena program pemerintah baik pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten sudah bagus, Bu. Tinggal Iya. lagi pelaksanaan. Nah, jadi Pak Lepi kata Bapak Ibnu
bahwa Bapak itu bekerja diawasi, bukan tidak diawasi. Ngerti kan? Nah, sekarang kembali kita lagi ke Palangan Kaula Tembus ini, tanya lagi dengan beliau ini. Tugas fungsi inspektorat itu sendiri loh Pak. Oh, tugas inspektorat itu Biar sendiri, kompeten, ya. Pak Lepi ya. Kalau Pak Lepi bekerja di suatu tempat, di tempat bosnya Pak Lepi, harus berdasarkan dengan apa yang harus kita menjadi kewajiban kita sesuai dengan tupoksi, peraturan, amanah undang-undang. Itu kalau di Pak Lepi tempat bekerja barangkali ada peraturan tersendiri Pak Lepi ya. Kalau di inspektorat tentunya undang-undang dan peraturan itu, baik itu peraturan menteri, peraturan bupati maupun surat keputusan bupati itu tidak bisa ditawar. Tetap kami laksanakan tugas ini. Apapun ya Pak ya? Apapun itu, siapapun itu akan Iya. kami laksanakan untuk pengawasan, terutama di bidang program dan pembangunan, tentunya untuk organ hilir Bu. Iya. Organ hilir ini sudah banyak Bu perubahan, tapi perubahan ini belum dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi penerima manfaat ini sudah melihat dari pandangan mata. Artinya pembinaan di inspektorat ini sangat ya Pak ya, sangat lebih dijalankan gitu ya. Untuk inspektorat sendiri bukan saja pembinaan Bu, tapi mulai program itu terlaksana, itu sudah kami kawal. Kegiatan itu sudah kami kawal dan kami data sehingga satu persatu step by step kegiatan itu bisa kami awasi dan kami bina untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Nah jadi Pak Lepi, meskipun Pak Lepi tidak diawasi oleh bos, artinya ada pembina. Meskipun Pak Lepi ini hanya karyawan kebun kan? Nah, jangan lagi Pak Lepi ngajari kawan-kawan ya Pak. Katanya kita ini tetap digaji, tapi tidak usah lah pegawai cak rajin ego kan itu kan? Tapi Ibu Emma kalau untuk Pak Lepi ini dia untuk pertanggungjawabannya barangkali dengan kebenaran. Tapi Ya. kalau inspektorat dibuatkan juga laporan pengawasan, ada yang namanya LHP. Setelah kami melaksanakan pengawasan, kami harus ada laporan pengawasan secara tertulis. Nah, ini pun menjadi suatu pengawasan ini kami ada pemeriksaan, bukan saja monitoring, tapi pemeriksaan Bu Emma. Hasil pemeriksaan itulah kami jadikan laporan semacam LHP, laporan hasil pemeriksaan itu, dan kami pertanggungjawabkan terhadap pimpinan dalam hal ini kepala daerah. Tapi Pak, masyarakat boleh Pak ya melapor ke kantor kita nih Pak. Kalau misalnya kayak kawan Pak Lepi nak ngelapor ke sini atau dia nengok sesuatu di jalan itu, atau bukan di jalan sih, apa juga tadi tuh yang nerima gaji be, nak nerima gaji be. Nah, baca Pak, dia ngelapor sini. Sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, Ketika melihat ada pelaksanaan program-program pemerintah, entah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu sangat dibutuhkan pengawasan dari masyarakat. Sehingga dapat, tetapi prosedurnya harus benar Bu. ya. Tidak sehingga menimbulkan, kalau itu sudah prosedur benar, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Tidak Artinya- menimbulkan fitnah. Iya, artinya gini ya Pak. Masyarakat boleh mengadu. Boleh. Masyarakat umum itu Pak ya. Boleh Bu. Termasuklah teman-teman Pak Lepi yang Boleh, misalnya boleh, ini semacam dia ini boleh. tidak rajin Pak itu Pak ya, atau apa juga tadi itu ketik ngawasi lagi ya. Nah sekarang kau galak dilapor ke kalau kau tidak ada rajin atau diawasin oleh sini, Jangan Bu. jangan. Nah, dia galak Pak dilapor ke Pak. Ya pasti Bu, setiap yang dilaporkan itu pasti tidak galak Bu. Karena ngapa? Ketika dia dilaporkan di sini, pertama, inspektorat ini kalau menurut prosedur kan ada yang ditugaskan untuk meriksa administrasi, Ya. meriksa hasil kegiatan itu di lapangan. Nah ini sudah barang tentu datang ke lokasi Bu. Kalau itu lokasinya di tengah-tengah masyarakat, artinya kalau orang seperti Pak Lepi ini pasti akan malu. Dia akan kita Benar, Pak. periksa ke lapangan pasti malu. Karena inspektorat turun langsung Pak ya. Inspektorat siap turun ke lapangan Bu. Jadi intinya inspektorat ini bila ada laporan dari masyarakat langsung dia bertindak Pak ya. Langsung sesuai dengan prosedur Bu, sesuai dengan alur. Iya. Alurnya pelapor datang, memenuhi kriteria dan syarat-syarat, misal seperti pelapor itu harus menyediakan KTP, ngisi pom-pom yang sudah disediakan. Nah ini kami tindak lanjuti apabila ini sesuai dengan alur pengaduan. Termasuk dinas-dinas lain juga ya Pak ya. Termasuk dinas-dinas lain. Tidak usahkan masyarakat, siapapun orangnya, kalau dia pelapor yang jelas, kami akan menindaklanjuti. Kami juga, inspektorat juga,
tidak gegabah Bu, kami mempunyai tim telaah pengaduan dan pelaporan ini yang ada Inspektorat Kabupaten Ganilir ini. Iya. Nah, Cak Yani ngerti kan kalau laporan dari Jaskole Pak Ibnu? Ngerti, Pak. Nah, malah ngerti jangan lagi ya. Iya, Pak. Ngadik kawan-kawan suruh santai nak lemak Pak ini mau gaji, tak boleh. Ya? Iya, Pak. Jadi Pak Ibnu terima kasih atas penjelasannya kepada Pak Lepi, dan mungkin ya sahabat-sahabat Berita Sriwijaya juga lah sudah dapat informasi yang sangat positif dari Pak Ibnu. Maka saya Berita Sriwijaya mengucapkan terima kasih atas waktunya, diperkenankan memperbolehkan Pak Lepi menghadap Pak Ibnu langsung. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak sekali lagi. Kemudian acara ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.